Halo teman-teman semuanya. Tanggal 2 Juli, hari Jumat, jam 9.56 pagi di New York. Ya, saya baru datang dari liburan, ya, liburan summer. Ya, kurang lebih seminggu lah. Kurang lebih seminggu sejak hari Senin kemarin saya tidak terlalu aktif trading karena saya mesti pergi jalan-jalan sama anak-anak. Dan saya sekaligus ingin mentesting, mencoba kira-kira kalau misalkan kita nggak trading, bagaimana, apa yang terjadi pada akun kita, ya. Memang hari minggu ini saya sudah memilih hari minggu ini untuk Tamasya karena saya tahu hari Jumat ini ada satu data penting. Jadi kemarin ada unemployment rate, dan hari Jumat ini ada non-farm payroll. Ya, ini sudah keluar hasilnya. Jadi kemarin ada jobless claim kemarin jobless claim, ini ada unemployment rate, dan juga ada private non-farm payroll. Ya, ini ada data besar. Nah, ini yang menentukan kira-kira satu bulan ini akan seperti apa marketnya. Karena sekarang kita lagi lagi hot topic tentang interest rate. Kemarin Fed belum memberikan kepastian kapan rate akan naik, tapi saya yakin cepat atau lambat pasti akan naik. Ditambah lagi dengan data inflasi yang sudah cukup lumayan, ya. Jadi 5% inflasi itu sudah pertanda bahwa interest rate mau tidak mau harus segera naik. Tapi kan kita butuh data lagi kan untuk memastikan apakah betul ekonomi Amerika sudah benar-benar recover atau enggak, ya. Kalau kita lihat sekarang, ada beberapa data penting di sini. Kalau teman-teman lihat di sini unemployment rate-nya sebelumnya 5,8%, forecast 5,7, ternyata 5,9%. Ya, jadi kalau ini merah artinya lebih jelek, ya, lebih parah, jelek. Ya, jadi ada unemployment, banyaknya orang yang menganggur ini naik dari prediksi 5,7, diprediksi lebih baik, ternyata keluarnya 5,9. Ya, asik ya. Jadi hari Jumat ini sudah keluar, jadi kita tidak berandai-andai lagi. Ya, ini semua orang sudah menunggu hari Jumat. Pas saya buat video juga hari Jumat. Data selanjutnya yang paling penting adalah non-farm payroll. Ya, non-farm payroll sebelumnya adalah 516.000, diprediksi 600.000, keluarnya 662.000. Wow. Ya, jadi data unemployment-nya jelek, tapi di satu pihak ada ketersediaan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan di luar pertanian. Ya, ini adalah data yang sangat-sangat luar biasa, ya. Karena itu tadi di awal market bullish, ya. Sama juga dengan itu sempat profit taking sedikit, ya, profit taking sedikit tadi setelah data itu keluar dia sempat naik sedikit lalu kemudian kembali turun, ya, profit taking sedikit karena memang market sudah cukup tinggi. Dan hasil ini memang sudah sesuai dengan dugaan karena memang kita memprediksi non-farm payroll itu keluarnya lebih bagus. Perhatikan di sini, ya. Dulu 516K, sekarang di forecast 600K. Ya, tapi ini artinya orang berharap bagus. Keluarnya 662K, berarti harapannya lebih bagus lagi. Ya, lalu kemudian ada lagi average hourly earning year on year. Ya, jadi dulu 1,9%, sekarang 3,7, diharapkan 3,7%. Jadi diharapkan akan ada kenaikan gaji karena memang sekarang sudah inflasi, jadi gaji harus menyesuaikan. Tapi ternyata enggak, ternyata justru keluarnya gaji ternyata tidak naik seperti yang diharapkan. Nah, ini tentu saja akan mengerem laju inflasi. Jadi bisa jadi kalau memang benar-benar inflasi itu benar ada, harga barang naik semua, maka harga gaji pun yang diterima juga pasti akan naik. Tapi ternyata enggak. Selama 1 tahun terakhir ini justru malah gaji memang betul naik 1,9% ke 3,6% naik, tapi di bawah ekspektasi karena di ekspektasi kenaikannya adalah 3,7%. Jadi overall secara keseluruhan ini adalah good news bagi stock market. Ya, jadi ini adalah good news bagi stock market, artinya tidak heran kalau kita melihat sekarang Dow Jones dan Nasdaq semuanya bergembira ria meskipun harga sudah sangat tinggi, break all time high dalam minggu ini. Tapi teman-teman lihat, ya, sekarang pun Nasdaq masih plus, lumayan, S&P masih plus lumayan, Dow Jones plus, masih plus, bertahan di zona positif. Dow Jones yang paling lemah
ya dibandingkan semuanya. Tapi secara keseluruhan belum ada bad news, ya. Jadi good news masih bertebaran meskipun market sudah mahal. Ya, saya mengakui market sudah sangat-sangat mahal. Ya, tapi belum ada bad news atau ada apapun itu yang membuat market harus turun keras. Perhatikan QQQ sekarang 357,20, ini adalah level tertinggi. Kalau teman-teman lihat QQQ sekarang naik 0,74%, hampir 1%. Ya, jadi ini perhatikan lajunya sangat-sangat kencang. Ya, jadi kalau kita melihat sepintas di sini, jangan melawan market ketika begini. Ya, jadi ini marketnya naik kencang sekali. Don't remind again. Oke, got it. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini, lihat naiknya seperti ini. Ya, jadi ini kita sekarang lagi dalam bullish trend yang sangat-sangat kuat. Belum ada tanda-tanda market akan turun. Ya, tapi sekali lagi tidak ada yang namanya naik selamanya, nggak ada. Jangan terbawa euforia karena bisa jadi ini akan koreksi, bisa jadi. Ya, kita tinggal menunggu, kita nggak tahu. Minggu depan akan ada banyak earning. Sekitar tanggal 13 sudah ada, saya kalau nggak salah 13 Juli sudah ada JP Morgan. Jadi ada beberapa saham perbankan yang sudah siap untuk earning minggu depan. Ya, bank-bank besar sudah mulai earning, tapi sekali lagi dengan kondisi seperti ini, saya kok melihat tetap saham-saham perbankan ini tetap menarik. Ya, mari kita lihat sebentar. Ya, ini sekarang saham perbankan seperti ini, hari ini agak turun, minus 1,3% ya, karena data ekonomi begitu bagus sehingga ya dampaknya kepada bank mungkin mix ya. Tapi saya rasa sih ya mungkin dia akan sekitar stay di sini saja sampai menunggu earning. Bukan tidak mungkin FAS akan menuju ke sini. Ini dugaan saya ya. Jadi dugaan saya adalah FAS kemungkinan akan bermain di level 116-an sini. Ya, hari ini saham perbankan agak profit taking, mungkin mencerna data. Saya kurang paham kenapa kok saham perbankan justru malah profit taking. Ini saya juga nggak tahu. Ya, tapi secara keseluruhan saham perbankan ini masih cukup menarik. Itu yang saya lihat. Ya, lalu kemudian ada beberapa target yang ingin kita tradingkan hari ini, yaitu tentu saja kita lihat TAL. Ya, TAL ini sangat menarik karena TAL sekarang sudah 21,64 lagi, sudah di bawah 22,5. Ini sudah cukup murah. Saya rasa ini mungkin cuma akan koreksi sedikit lagi sebelum dia naik, sehingga membuat harganya akan menjadi semakin murah ya. Jadi kalau kita lihat segini, ini adalah akun tinggal CVM. Ini adalah akun yang Lucky Hero 14. Ini adalah akun yang buyer. Ya, akun yang buyer ternyata setelah tidak saya urus, profit tinggal 2.256. Kemarin kalau teman-teman lihat di sini plus 7.128. Jadi ini turun 7.100 dibandingkan dengan yang kemarin. Jadi saya nggak buka akun ini, saya baru buka akun ini sekarang, akun buyer. Kemarin plus 7.000, ternyata sekarang sudah tinggal 200 ya, karena nggak diurus. Ya, saya benar-benar nggak pasang limit apapun di sini. Perhatikan di sini working ordernya ada beberapa limit, tapi jauh banget. Ini cuma ada beberapa ini limit, yang sisanya nggak ada limit semuanya. Ya, ini kita buat trial. Kalau ternyata nggak dipasang limit, ya kita bisa nggak karu-karuan. Oke, nah kemudian kalau kita lihat di sini, akun kita yang di sini sekarang justru malah minus karena kena CVM. Nah, di CVM nih menarik ya. CVM saya punya di sini 7,5 put, ya 7,5 put. Saya beli 0,95, sekarang sudah tinggal jadi 1,875. Menarik banget. Harga sekarang ada 8,157. Bagi saya CVM tetap menarik. Jadi teman-teman yang minggu lalu banyak WA ke saya, banyak Telegram ke saya, Pak CVM, Pak hancur Pak CVM. Ya, inilah saham obat teman-teman. Ya, jadi saham obat ini memang seperti ini karakternya. Jadi ketika ada hal yang dirasa itu suatu hal yang negatif, maka dia bisa turunnya sekencang ini. Karena itu CVM reward ke bawahnya besar. Dan saya terus terang kalau di 10 nggak akan ada masalah. Saya mau pegang barang ini 10. Jadi bagi teman-teman yang main CVM punya barang di 10 misalkan, nggak masalah. Kalau teman-teman tidak mau tebus, di rolling. Ya, mumpung sekarang masih tanggal 2 Juli, teman-teman yang expired CVM 17 Juli bisa di rolling ke bulan Agustus. Dan kalau di rolling ke bulan Agustus, saya yakin bisa mengcover yang di 10 itu. Pasti bisa. Ya, ini seperti yang saya punya ini yang di akun ini 7,5 put, jadi sekarang masih belum tenggelam. Sekarang aja saya sudah minus 2.000 lebih. Ya, nggak ada masalah. Ini
berapa nih? Kita kalkulator dulu. Ya, jadi akun ini sudah rugi waktu seminggu. Ya, rugi waktu seminggu loh akun ini. Jadi nggak diapa-apain seminggu. Ternyata kita ini CVM rugi 2000, tapi di sini saya cuma rugi 1800, berarti saya kurang lebih saya dapat untung sekitar $200 ya. Kecil banget ya, karena tidak aktif. Jadi mulai minggu depan atau mungkin mulai sekarang kita akan aktifkan ini lagi. Mari kita lihat 75 kali 26. Ini saya punya duit berapa di sini? Oh, cuman $2000. Benar nggak? 7000. 26.750. Ya benar ya. 750 kali 26 berapa? Oh, 19.500, sorry. Ya, 20.000 lah kurang lebih ya saya ambil di sini. Saya akan tambahkan CVM lagi, saya akan berburu CVM di sini. Oke, saya akan berburu CVM di sini. Oke, kita berburu CVM. Oke, kita berburu CVM. Wah, 5 sudah hampir. Saya mau kalau 5 jadi 0,5 saya mau. Ya, jadi 500.000. Oke, saya ambil 20.000 lagi. Betul? Ya, betul. Oke, saya akan confirm CVM. Saya masih pro dengan CVM. Kemudian saya Oktober pun juga sama. Oh, sorry, punya saya ini Oktober. Oh, wow, menarik ini. Teman-teman semuanya, saya punya CVM-nya ini bulan Oktober, bukan bulan Agustus. Ini saya juga baru tahu nih. Ternyata bulan Oktober, bukan bulan Agustus ya. Ini ada account statement, teman-teman bisa melihat. Ini akun saya ini. Perhatikan di sini ada option sini. Oh, nggak bisa dilihat ya, lifetime. Nah, ini dia lifetime ya. Geser ke sini. Lalu kemudian kita buat ini statement from. Ini kita buat statementnya dari bulan kemarin ya. Bulan kemarin kan nggak ada ya. Oke, kemudian kita cek di sini. Kok begini? Kok saya cuma trading CVM aja? Oh, trade history, trade history ya. Lihat trade history-nya di sini. Ini sudah to open, to close, maksudnya sudah close, bersih semua. CVM saya cuma punya satu. Ini sejak akun ini dibuka, jadi historinya ada di sini. Bukan saya mengada-ngada ambil Oktober, enggak. Ya, nah bahkan punya saya sendiri pun juga ada di bulan Oktober karena waktu itu memang kita ngejar pasang limit. Nah, makanya saya heran kok di sini juga ikut Oktober. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Nah, ini Agustus saya pasang. Jadi kalau ada segitu saya mau. Nah, sama juga dengan bulan Oktober. Jadi bulan Agustus, setelah itu lompat bulan Oktober. Sama juga saya akan pasang Oktober kalau ada 0,25 di sini. Ya. Jadi siapa tahu hari ini turun lagi. Jadi saya akan pasang 25. Berarti 250. Kalau 250 20.000 saya main 250, maka saya main 80 kontrak. Oke, saya akan main 80 kontrak di sini. Saya akan pasang limit hari ini. Kalau misalkan ada 0,25, jadi saya dapat return 10%, saya akan ambil itu. Ya. Oke, good, very good. Oke. Ya, very good. Kita selesai. Lalu kemudian setelah itu selesai, sekarang saya akan trading. Dan karena ini kita lihat karena sekarang good news di mana-mana, jadi tentu saja saya tidak mau melawan pasar saat ini karena memang faktanya memang sudah good news. Jadi saya akan tradingkan untuk bullish hari ini. Mari kita berburu sama-sama. Dan saya sudah menyiapkan beberapa target yang ingin saya pakai untuk berburu. Satu adalah saya akan melihat satu ASAN. Ini menarik ASAN. Sorry ya, saya tutup dulu akun yang buyer ya. Jadi yang buyer ini saya tutup dulu. Ini yang buyer minus 536 saya tutup dulu supaya tidak salah karena nanti kita berpindah-pindah. Oke, nah ini adalah akun yang seller. Oke, saya akan ASAN.
Ini kelihatannya menarik. Kalau kita lihat ASN, wih, naik lagi ASN. Ya ngeri lah, janganlah. Nike, ya Nike, saya tertarik untuk melawan Nike karena saya rasa Nike ini udah over banget di sini ya. Tapi sayang IV-nya begitu rendah. Mungkin saya akan coba melawan Nike di bulan Agustus. Ingat ya, sekarang jangan main di bulan Juli. Bulan Agustus saya akan coba melawan Nike di 170 mungkin. Sini. Boleh juga nih. Nggak seberapa tinggi tapi cuma. Wah, 13% cuma. Oke lah. 5 kontrak. Kita coba lawan Nike di 3 pagi-pagi masih ya. Oke. Ops, langsung kena. Wow. Oke, no problem. Kita akan NSC. Bacanya NSC 260 mungkin ya. Persen juga sama 593 3 kontrak ya. Oke, kemudian JP Morgan hari ini mungkin agak minus sedikit ya. JP Morgan kalau kita lihat di sini ya, JP Morgan agak minus sedikit tapi coba kita lihat. Dapat langsung NSC ya 145 mungkin misalkan JP Morgan 45. Wow, ada 45 kita lihat ya. Oke lah. Oke, 5 kontrak 65 ya, good. Lalu kemudian saya kejar sektor perbankan ya. HSBC. Wah, HSBC ini lemah sekali. Ya 28, 26 mungkin ya. Wow, 20%. HSBC, kemudian TD sekitar 69. Kecilnya. Roku mungkin. Ya, Roku ini kelihatannya tetap tinggi. Roku 500 sih sebenarnya. Oke, 500. Langsung dihajar Roku. Mantap. Oke, saya rasa cuman itu sih. Tadi kita hari ini sambil menunggu market mencerna apa yang terjadi pada non-farm payroll, dan kita juga melihat beberapa CVM ya. CVM udah. TAL belum, sorry, TAL.
dan juga tertarik sama THL. Ada THL Agustus saya belum punya. Oke, saya akan masukkan ini 15 sama 12 setengah. Wow, ini returnnya oke banget ini. Ada yang kena lagi? TD kena. Ya, THL saya pasang di sini. Ya, ini ada beberapa yang masih belum kena. Tapi oke, kita lihat sampai menunggu CVM, karena CVM kelihatannya belum 8,01 CVM. Saya punya di 7,5. Kalau misalkan ini kena 7,5 ya, karena saya masih Oktober, saya nggak perlu rolling sih, masih panjang ya. Saya akan rollingnya mungkin sekitar bulan Agustus, mungkin saya akan rolling. Jadi kalau teman-teman mau ikut saya, langsung aja lompat ke Oktober. Kalau lompat ke Oktober bedanya jauh banget, dan ini apa namanya masih cukup oke. Ada satu lagi sih sebenarnya, ada Edu ya. Edu ini juga cukup menggiurkan ya, harga 7, tapi nggak ada harganya ini, nggak ada harganya Edu, kecil ya. Saya lebih milih THL daripada Edu, dan ini THL saya ambil yang paling rendah. Yes, mantap. Oke, itu aja sih teman-teman. Sambil nanti kita update lagi perkembangannya. Thank you, sampai ketemu nanti.